minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Masya Allah. Jamaah. Senang Bu? Nggak stres? Ada yang stres tahun lalu? Stres ngurusin anak, stres suaminya nggak pulang, stres macem-macem ya, duitnya cuma dikit ya Bu ya. Ini Masya Allah, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Rezekinya makin lancar. Amin. Tapi perlu kita simak nih pembahasan kita hari ini ya. Tema kita hari ini bagus banget. Mudah-mudahan di tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik apapun bentuknya. Jadi temanya adalah tahun baru, jiwa yang baru. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau panggil Ustadz Maulana boleh? Boleh. Di mana orang ini? Iya. Ustadz di sini, Masya Allah luar biasa. Senang banget. Bertepatan dengan tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Harusnya kita lebih semangat lagi. Semangat. Jiwa kita juga harus lebih segar lagi. Gak boleh stres. Nah hari ini nih ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, adik-adik, kakak-kakak yang di rumah yang lagi nonton. Banyak yang stres sama pekerjaan masing-masing. Terus sekarang tahun baru ini gimana caranya untuk melepaskan stres terbaik menurut pandangan Islam. Wah kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong Bu. Foto Ustadz. Baik, izin Dokter Aisyah Dahlan. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Kalau saya datang, Rindu kita. Kita Habib Usman. Ustadz Maulana. Dengan penampilan baru kecamatannya. Tahun baru, Ya. hijrah lebih baru, Ya. semangat baru, Kacamata istri baru. baru. Bilangin Kartika Putri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini hari Rabu. Bertepatan 1 Muharram 1445 Hijriah. Ketika kita berbicara tentang stres. Kelihatan kayak saya lagi. Stres. Ada nggak solusi dalam Islam tentang stres? Ada. Ada 5. Catat baik-baik. Obat dari stres dalam Islam ada 5. 1. Salat. Ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat. Karena dengan salat kita tertolong oleh Allah. Yang kedua, apa? Obat stres dalam Islam yakni berdoa. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu pengharapan meminta hanya kepada Allah. Jangan pernah minta selain Allah, menghadirkan kekecewaan. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu berbuat sesuatu untuk Allah. Jangan menarik perhatian manusia. Karena manusia pasti kecewa. Seberapa kuat kita untuk memuaskan orang tidak bakalan. Maka ikhlaslah dalam berbuat, dalam niat. Kemudian 4. Berzikir. 1, 2, 3. Berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati jadi tenang. Ketenangan itu adalah separuh dari kesembuhan.
Dengan berzikir tenang. Tenang. Enak itu tenang. Maka hilanglah stres ketika orang berzikir. Karena zikir itu makanannya hati. Makanannya hati. 5. Yang kelima nih. Yang kelima ada 2 di dalamnya. Syukur dan tawakal. Syukur dan tawakal. Kita senantiasa bersyukur. Memanfaatkan, syukur artinya memfungsikan atau memanfaatkan atas apa yang ada. Lalu tawakallah hanya kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Itu tadi resep dari Islam. Ini Iya, Masya Allah. dalam Yang Islam disampaikan ada Islam 5. Maulana. Ada 5. Ya. Yang di rumah kalau sempat catat. Kalau nggak sempat buka di Islam itu indah nanti. Salat, doa, ikhlas, zikir, Ikhlas, syukur dan ikhlas. Masya Allah. tawakal. Tawakal, iya. Makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jamaah. Coba saya mau nanya, ibu-ibu mau hidupnya lebih berkah nggak Bu? Mau apa mau? Mau aja apa mau banget? Tapi saya pernah dengar gini katanya nih buat yang di rumah juga ya. Katanya kalau hidup kita mau lebih berkah, di tahun baru ini baru bisa dirasakan jika kita puasa. Ibu puasa enggak? Enggak, sama Bu. Makanya coba kita tanya sama guru kita, Habib Usman Bihaya. Tepuk tangan Bu buat Habib Usman. Fadhol Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahlul baiti wa ansari wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah dan penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhamu ya Allah. Di tahun baru ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan lebih bertakwa kepada Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Apakah keberkahan baru bisa dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ibadah puasa? Dijelaskan di dalam hadis ya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya Allah yang memberikan, pahalanya Allah yang kasih. Ketika kita berpuasa dengan sempurna, dengan kamil, menahan daripada hawa laparnya, nafsunya, emosionalnya, menahan dari tubuhnya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka Allah yang membalasnya. Pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba ditanya, apakah kita insya Allah mendapatkan berkah dan ridhonya Allah, apalagi di tahun baru ini? Ya Allah, siapa yang gak pengen berkah? Bu, ditanya Bu, pengen berkah gak Bu? Penonton di rumah pengen berkah gak? Kalau pengen berkah, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Dan jadikan diri kita hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ziyadatul khair. Kalau orang berkah, itu gak akan berkurang. Orang berkah bertambah nikmatnya. Orang berkah di dompet tinggal 50 ribu, nambah lagi 200 ribu. Di dompet ada 1 juta, nambah 10 juta. Mau gak kayak gitu? Mau. Itu namanya berkah. Berkah adalah yang mengalir dan tidak akan terputus. Itu berkah namanya. Ketika seorang mendapatkan harta yang banyak, tiba-tiba habis, pusing, stres. Gak ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Dengan hamba tersebut ibadah kepada Allah. Salat 5 waktunya. Bangun malam mendekatkan diri kepada Allah. Iqra'ul Quran. Dia dapat rezeki. Dia nikmatin dengan penuh dengan keberkahan. Hamba tersebut gak salat, gak beribadah kepada Allah. Dia duitnya banyak. Berarti istidraj. Dikasih duit banyak. Tapi gak salat. Hartanya gak ada keberkahan di dalamnya. Yang ada membawa kemaksiatan. Membawakan dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu ada 2. Yang pertama, rizki yang berkah. Kedua, rizki yang tidak berkah. Tergantung kita lihat nih, hamba ini hamba yang taat atau bukan. Kalau dia yang taat beribadah kepada Allah, berkah rizkinya insya Allah. Amin. Tapi kalau dia sholatnya gak pernah, rizkinya banyak, ya kan? Tapi kita udah sholat nih.
Tapi nggak puasa, gimana berkah di tahun ini nih? Nih ibu-ibu pada nggak puasa semua, di rumah juga banyak nggak puasa lagi Bib. Puasa apaan dulu nih? Puasa buat Muharram ini, Puasa tahun Muharram. baru. Puasa Muharram itu sunnah. Sunnah. Mungkin ada halangan ibu-ibu. Oh iya benar. Saya juga lagi ada Akhirnya. halangan nih, Bib. Makasih banyak. Ya, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut, saya mau kasih kesempatan dulu nih ya, mewakili jamaah yang ada di rumah, saya mau kasih kesempatan jamaah yang studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya, ayo ibu. Wow, saya mau tanya ibu yang paling sumringah senyumnya di sebelah kiri saya. Silakan ibu yang di atas. Di atas mana ya? Di atas itu di sini, di atas sini. Ibu maksudnya. ini nggak ada beban. Oh iya, maksudnya Nggak ada beban. nggak ada beban. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Supianti dari Majelis Taklim Al Basri Kalapanunggal Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan dong. Masya Allah, pertanyaannya Bu Epi. Dokter, saya mau bertanya. Wih mantap. Menurut dokter, jiwa yang tenang itu seperti apa sih? Oh. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan jiwa yang lebih tenang? Wih Masya Terima Allah. kasih. Itu aja Ibu Epi. Iya, terima kasih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bu Epi. Dokter Aisyah Dahlan izin. Nah ini kan Dokter Aisyah Dahlan ini kan ahli neuroscience juga. Wih mantap. Coba kita tanya Bu, yang biasanya suka nonton di sosial media sekarang nonton di Islami Tinda. Izin Bu, dokter silakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Bu Epi, supaya jiwa tenang ya. Kalau dari ilmu otak, nah itu istilahnya tadi kan bertanyanya neuroscience, ilmu tentang otak. Pegang dulu kepalanya. Iya. Pegang-pegang Semuanya kepalanya, pegang Bu. Nah. Yang punya kepala pegang. Iya, ada otaknya Bu. Alhamdulillah. Saya belum pernah lihat sih dok. Iya. Kalau pernah lihat Iya. serem. Jadi kalau kita bicara jiwa itu nanti diartikannya pikiran, perasaan dan emosi. Jadi jiwa itu bukan hanya di otak. Jadi ada di otak dalam bentuk pikiran dan program. Dan juga perasaan, perasaan itu nanti salah satu kerja kolbu. Kalau kita bilang kolbu, apa yang dipegang? Coba. Ya, walaupun sering diartikan hati, tetapi organnya sebetulnya jantung, Ustadz Maulana. Ya, gitu ya, kolbu. Dan emosi, ya. Jadi di otak manusia itu ada emosinya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Cuman yang saya mau bilang lagi adalah isi otak kita itu ada namanya sel otak atau sering disebutnya neuron. Jumlahnya banyak 100 miliar. Berapa Bu? Berapa Bu? 100 miliar. 100 miliar, banyak. Dan satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer. Coba bayangin ada 100 miliar komputer di otak manusia ya. Nah itu gambarnya neuron. Ada di mana ya? Oh itu dia tuh. Ya, ada kabel-kabelnya. Ya, nah nanti 100 miliar ini saling bertautan atau sambung menyambung. Kalau kita lihat gambarnya nanti ada sambungan-sambungannya. Ya, nah waktu terjadi sambungan-sambungan kayak ginilah, inilah yang nanti merekam memori, merekam ingatan. Ya, nah di otak manusia Allah simpan, ya Allah ciptakan ada memori-memori indah yang di belakang dahi. Coba pegang lagi dahinya. Nah, terus ada juga nanti memori-memori yang nuansanya negatif. Memori kesedihan, memori kecemasan, memori ketakutan, ya, memori marah, iri, dengki dan sebagainya. Itu nanti ada di taruhnya nih, ya, di atas alis. Coba pegang dulu atas alis. Nah, kalau dibor ke dalam dua nih di atas alis, di situ nanti ada memori tempat-tempat tadi sedih, marah, jengkel, kesal, khawatir, cemas dan sebagainya. Nah, yang unik adalah Bu, tempat memori negatif perempuan lebih lebar. Pantes, ahli sejarah. Iya makanya, dan sambungan, nah itu tuh. Ya kalau kita lihat gambarnya yang merah itu namanya amigdala, itu tempat memori negatif. Yang di depan ya, yang tempatnya akal itu memori positif. Ya perempuan lebih lebar. Dok, banyakan perempuan tuh laki-laki.
Ya lebih lebar. Jadi Berarti lebih banyak. perempuan lebih banyak? Ya untuk memori negatifnya. Pantesan dok. Oh, usah curhat sekarang juga, Bib. Enggak, ente yang ngomong tadi. Itulah yang membuat perempuan sebetulnya sudah memaafkan setiap ada peristiwa negatif. Tapi gampang banget ingat. Apalagi soal siapa Bu? Ibu kalau punya memori negatif, sedih, kesel terhadap anak atau suami? Suami. Anaknya gak disebelin, suami disebelin. Jadi harus tahu itu dulu. Bener. Jadi perempuan memang lebih lebar dan jangan heran buat bapak-bapak juga kalau istrinya itu nanti mengungkit lagi masalah lalu. Aduh ya Allah, makanya jangan bikin salah tuh bapak-bapak. Diingat Ya, terus. Sebetulnya gampang, tinggal minta maaf lagi. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dong buat Dokter Aisyah. Bu Epi, itu jelas Bu Epi ya. Memang nih, bukan cuma ini aja yang lebih lebar. Ternyata memorinya juga lebih lebar. Ini Masya Allah. Jamaah. Saya mau bacain ada pertanyaan sosial media bagus nih. Dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini ada yang bertanya dari Instagram @dina_nuraisyah bener ya. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guru di Islam itu indah semuanya. Aku mau undang semuanya untuk makan di rumahku. Wah Ustadz ada undangan makan. Coba di mana Untuk alamatnya? bentuk menyambut tahun baru dan silaturahmi. Iya. Wah enak juga nih. Enak. Nih kalau kita nggak datang bisa dikirimin Ani ke sini diundang nggak? kan nih? Ani diundang Ikut, kan? Undang lah. Kan semua guru-guru. Enggak aja lagi Ustaz. Nanti kita datang ke tempatnya. Tapi kalau nggak sempet dikirim aja ke studio ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah.